Hai semuanya, ketemu lagi sama Ibu Rina ya. Sebelumnya Ibu ingin memberikan pantun untuk kalian semua. Mawar sebuntu di tengah kota, di bawah merpati terbang melayang. Assalamualaikum mulainya kata, apa kabar anak-anak tersayang? Yang pastinya tetap semangat kan? Masih stay at home kan? Masa pandemi seperti ini, kalian tetap harus terapkan protokol kesehatannya ya. Jangan lupa, yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Dan juga tingkatkan juga 2I-nya, yaitu tingkatkan imun dan juga tingkatkan iman. Ya, insya Allah keadaan ini pasti akan segera berlalu dan kita pasti bisa belajar bersama-sama lagi di depan kelas ya. Baiklah, materi hari ini akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang teknologi ramah lingkungan ya. Nah, pastinya banyak sekali informasi yang bisa kalian dapatkan dari materi ini dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Beli pipa ke kota Tasik, belajar IPA memang asik. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, kita mulai saja belajarnya. Yuk. Kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pelajaran ini adalah menganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan untuk berkelanjutan kehidupan. Adapun tujuan dari pelajaran teknologi ramah lingkungan adalah: 1. Siswa dapat menjabarkan pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. 2. Dapat mendeskripsikan aplikasi teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi, transportasi, lingkungan, dan industri. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ramah lingkungan atau sering disebut dengan sustainable technology atau green technology merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia. Teknologi tersebut memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Selain itu, teknologi ramah lingkungan juga dapat menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Tentunya kamu masih ingat bukan tentang pelajaran listrik yang telah kita pelajari? Sumber energi listrik dapat berasal dari matahari, angin, dan juga air. Sumber energi alternatif juga dipilih karena dapat diperbaharui dan tidak mencemari lingkungan. Teknologi ramah lingkungan telah diterapkan dalam berbagai bidang, antara lain di bidang energi, transportasi, lingkungan, dan juga industri. Teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi. Nah, teknologi ini diterapkan pada bidang energi sebagai upaya mencari sumber energi alternatif untuk masa depan. Berikut ini beberapa contohnya ya. Yang pertama adalah energi biofuel atau bahan bakar dari tumbuhan. Biofuel adalah jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik. Biofuel termasuk sumber daya alami yang dapat diperbaharui. Yang kedua adalah biogas. Biogas merupakan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Bakteri anaerob bekerja dengan cara mengubah zat organik menjadi gas metan sebesar 75%. Contoh yang ketiga adalah sel surya atau solar cell.
kita dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan fotovoltaik atau PV cell, atau sering disebut sebagai solar cell atau sel surya. Pada umumnya, sel surya memiliki ukuran yang sangat tipis. Sel ini terbuat dari silikon yang dimurnikan dengan berbagai logam yang mampu menghasilkan listrik. Berikutnya adalah geotermal. Energi geotermal merupakan panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Kita dapat menggunakan energi yang tersimpan ini untuk memanaskan dan mendinginkan bangunan serta menghasilkan listrik. Berikutnya adalah penerapan teknologi ramah lingkungan dalam bidang transportasi. Yang diterapkan pada bidang transportasi ini sebenarnya sebagai upaya menciptakan kendaraan yang tidak menghasilkan emisi atau limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Nah, contohnya yang pertama adalah kendaraan hidrogen. Kendaraan hidrogen merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Di dalam kendaraan ini terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik. Alat tersebut bekerja dengan cara membakar hidrogen dalam mesin pembakaran internal atau dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen di dalam fuel cell. Berikutnya adalah mobil surya. Mobil surya merupakan mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Salah satu contoh mobil surya adalah bis surya. Bis ini menggunakan sinar matahari untuk memberikan energi pada alat-alat listrik dalam bis dan energi yang digunakan sebagai penggerak pada mesin bis. Contoh lain adalah mobil listrik. Mobil listrik merupakan mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik menggunakan energi listrik yang tersimpan di dalam baterai atau alat penyimpanan energi yang lain. Motor elektrik ini mampu memberikan tenaga putaran dengan cepat dan memberikan percepatan yang kuat, tetapi suaranya halus. Penerapan aplikasi teknologi ramah lingkungan juga diterapkan dalam bidang lingkungan. Nah, pernahkah kamu berpikir tentang penerapan teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan sekitar? Teknologi tersebut memiliki banyak manfaat, antara lain pelestarian lingkungan, mencegah banjir, dan memperbaiki wilayah tercemar. Nah, apakah kamu tertarik? Tentu saja kan? Oke, yang pertama ada biopori. Biopori dikenal dengan istilah teknologi lubang resapan, merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Nah, teknik biopori memiliki prinsip yang sama dengan sumur serapan. Berikutnya adalah fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan salah satu bentuk bioremediasi. Fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan bahan pencemar, baik itu senyawa organik maupun senyawa anorganik. Contoh berikutnya adalah toilet pengompos atau composting toilet. Composting toilet merupakan toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisi feses. Berikut ini adalah penerapan dalam bidang industri. Yang pertama adalah biopulping. Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Proses pelapukan dilakukan secara alami oleh berbagai jenis mikroba dan jamur, sehingga sampah dari pohon-pohon yang telah mati akan kembali diserap oleh alam secara alami. Nah, demikianlah sudah kita bahas beberapa aplikasi penerapan teknologi ramah lingkungan dalam berbagai bidang. Sekarang bagaimanakah perilaku keseharian kita dalam memanfaatkan perilaku hemat energi? Ya, semuanya demi kepentingan pelestarian lingkungan. Pertama, kita bisa mulai membudidayakan atau memudayakan penggunaan sepeda atau berjalan kaki, karena selain menghemat energi juga bisa membuat tubuh kita menjadi sehat, ya. Mematikan lampu atau kipas angin atau AC yang tidak digunakan jika kalian tidak berada di rumah, ya, jangan lupa dimatikan karena itu merupakan juga upaya penghematan energi, ya.
Kemudian kalian harus membuat jadwal mencuci dan menyetrika pakaian secara teratur. Jangan sering-sering digunakan, tapi tunggulah gitu ya, pada waktu-waktu tertentu dibuatkan jadwalnya. Jika menggunakan kendaraan, sebaiknya berangkatnya lebih awal, lebih pagi untuk menghindari macet. Kenapa? Karena kemacetan di jalan membuat kendaraan membuang bahan bakar secara percuma ya. Yang penting lagi adalah memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi, misalnya mengganti lampu pijar yang warna kuning dengan lampu LED, karena biasanya dia awet dan tahan sampai 10 atau 15 tahun ya. Jangan buang kertas bekas begitu saja. Tanamkan dalam diri bahwa setiap penggunaan sebuah kertas berarti kita telah menebang sebuah pohon. Yang terakhir, menggunakan air secukupnya saat mandi dan juga mencuci ya. Nah, gimana? Udah paham kan semuanya tentang teknologi ramah lingkungan? Ya, Ibu berharap kalian semuanya bisa memahami dengan baik dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Tetap hemat energi, tetap jaga lingkungan kita, karena bumi yang kita tempati ini beserta alam dan isinya ini bukanlah warisan dari nenek moyang, tapi titipan dari anak cucu kita. Jadi tetap harus dijaga. Ya. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Sampai jumpa pada video pembelajaran yang lain. Tutup keran, airnya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.